Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wita Sapitri dengan NIM A1D1181077 dari ruang 002 semester 4. Di sini saya akan presentasi pada mata kuliah Perspektif Global dengan materi perkembangan iptek bagi berbagai aspek kehidupan. Di sini saya menggunakan media PowerPoint untuk menjelaskan materi tersebut. Dalam perkembangan dunia, iptek yang semakin pesat telah membawa manfaat luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Iptek diyakini akan memberi umat manusia kesehatan, kebahagiaan, dan immortalitas. Sumbangan iptek terhadap peradaban dan kesejahteraan manusia tidaklah dapat dipungkiri. Namun, manusia tidak bisa pula menipu diri akan kenyataan bahwa iptek mendatangkan malapetaka dan kesengsaraan bagi manusia. Dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terdapat dampak positif dan dampak negatif dilihat dari berbagai aspek kehidupan. Baiklah, langsung saja kita masuk pada penjelasan yang pertama, yaitu pada bidang informasi dan komunikasi. Dampak positif yang ditimbulkan dari perkembangan iptek pada bidang informasi dan komunikasi yang pertama, yaitu kita akan lebih cepat mendapatkan informasi yang akurat dan terbaru di bumi bagian manapun melalui internet. Yang kedua, kita dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang sangat jauh hanya dengan melalui handphone. Yang ketiga, kita mendapatkan layanan bank dengan sangat mudah. Kemudian dampak negatif yang pertama yaitu pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris atau kompas. Yang kedua, penggunaan informasi tertentu dan situs tertentu yang terdapat di internet yang bisa disalahgunakan pihak tertentu untuk tujuan tertentu. Yang ketiga, kerahasiaan alat tes semakin terancam. Selanjutnya, bidang yang kedua yaitu bidang ekonomi dan industri. Dampak positif yang ditimbulkan pertama yaitu pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Yang kedua, terjadinya industrialisasi. Yang ketiga, produktivitas dunia industri semakin meningkat. Yang keempat, persaingan dalam dunia kerja sehingga menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Kemudian dampak negatif yang pertama yaitu terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Kedua, sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi. Ketiga yaitu pada bidang sosial dan budaya. Dampak positif yang ditimbulkan pertama yaitu perbedaan kepribadian pria dan wanita. Banyak pakar yang berpendapat bahwa kini semakin besar porsi wanita yang memegang posisi sebagai pemimpin, baik dalam dunia pemerintahan maupun dalam dunia bisnis. Yang kedua, meningkatnya rasa percaya diri. Yang ketiga, tekanan kompetisi yang tajam di berbagai aspek kehidupan sebagai konsekuensi globalisasi akan melahirkan generasi yang disiplin, tekun, dan pekerja keras. Selanjutnya, dampak negatif pertama yaitu kemerosotan moral di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Yang kedua, kenakalan dan tindak menyimpang di kalangan remaja semakin meningkat, semakin lemahnya kewibawaan tradisi-tradisi yang ada di masyarakat seperti gotong royong dan tolong-menolong telah melemahkan kekuatan-kekuatan sentripetal yang berperan penting dalam menciptakan kesatuan sosial. Yang ketiga, pola interaksi antar manusia yang berubah. Keempat yaitu bidang pendidikan. Dampak positif yang ditimbulkan pertama yaitu munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Dari hal ini adalah guru bukan satu-satunya sumber ilmu pengetahuan. Yang kedua, munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Dampak negatif yang pertama yaitu kerahasiaan alat tes semakin terancam. Yang kedua, penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindak kriminal. Masuk pada bidang yang terakhir yaitu bidang politik. Dampak positif yang ditimbulkan akibat perkembangan iptek pada bidang politik yang pertama, timbulnya kelas menengah baru, pertumbuhan teknologi dan ekonomi di kawasan ini akan mendorong munculnya kelas menengah baru. Yang kedua, proses regenerasi kepemimpinan. Tiga, terdapat kecenderungan tumbuh berkembangnya regionalisme. Dampak negatif yang pertama, negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang kunci dalam proses pembangunan. Yang kedua, timbulnya unjuk rasa yang semakin berani.
Penjelasan tadi dapat saya simpulkan bahwa kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini. Karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Teknologi yang sebenarnya merupakan alat bantu atau ekstensi kemampuan diri manusia. Kegunaan nyata iptek bagi manusia sangat tergantung dari nilai, moral, norma, dan hukum yang mendasarinya. Iptek tanpa nilai sangat berbahaya, dan manusia tanpa iptek mencerminkan keterbelakangan. Mungkin hanya itu yang dapat saya